Baik, kali ini gue bakalan ngejelasin caranya mengerjakan secara cepat ya, atau cara cepat pengerjaan akar kuadrat. Jadi biar nggak minder-minder banget setelah nonton University War, nanti setelah belajar kita langsung ngerjain semua soal akar kuadrat di 300 soal di University War ya. Oke, langsung belajar, mendekat. Gamin. Oke, yang pertama, at least lu harus hafal angka pangkat 2 ya, atau pangkat kuadrat ya. Itu harus hafal dari 1 sampai 10. Cuman 1 sampai 10 loh, gak berat loh. Jangan mengalah gitu. Di situ udah hafal dari 2 pangkat 99 loh, itu udah ya. Ini cuman pangkat 2 dan angkanya 1 sampai 10, hafalin itu aja udah bagus gitu ya. Dan perlu diingat, akar pangkat dengan misalnya nilai ratusan sampai ya, nilai ratusan sampai nilai puluh ribuan, ini sama sampai dengan gitu ya, ini hasilnya pasti 2 digit ya. 100 sampai 10 ribuan itu hasilnya 2 digit pasti. Lebih dari ini, kalau 100 ribuan ya, gue tulis 100 ribuan, ini 3 digit. Ini udah pasti gitu, buka gue suruh udah pasti gitu. Jadi begitu, ini adalah modal awal ya. Hafal pangkat 2 1 sampai 10. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9 gitu loh. Hafalin. Hafalin, taruh aja gitu. Mereka kan juga naruh notes kan. Faktorial mungkin ya yang ditaruh ya. Akal pangkat 2 perpangkatan 2 masa ini tulis ya. Sekelas mereka loh. Nomor 1. Habis. Belum ngapa-ngapain udah habis. 676. Kita lihat angka belakang ini, angka berapa yang dipangkatkan 2 hasilnya ada 6-nya. 4 sama 6. 4 atau 6. Tulis 4 atau 6. Kita coret 2 angka. Kita lihat di sini 6 ya. Angka pangkat 2 berapa yang mendekati 6? Mendekati 6 tapi masih di bawah 6 ya, yaitu 4. Kalau 9 itu udah di atas 6 ya, di bawahnya 4, berarti 4 ini hasil dari 2 kuadrat kan, kita tulis 2-nya di sini. 2 kuadrat sama dengan 4. 6 kurangi 2 sama dengan 2. 2 sama 2 ini sama nilainya. Kalau sama, kita pilih yang lebih besar ya, berarti ini. Cek di kalkulator benar apa enggak. Sekarang gimana kita tulis formulanya ya, ketika ini udah gini. Angka ini gue ibaratin misalnya ini A, ini misalnya B gitu ya. Ini misalnya C, ini misalnya D. Oke. Nggak konsisten saya nulisnya. Nih. D. Jika A sama dengan B, maka yang diambil adalah yang ini. Jika A lebih besar dari B, maka yang diambil yang lebih besar juga. Jika A lebih kecil dari B,
maka yang diambil yang lebih kecil. Oke, ini formulanya. Ini A, B, C, D. Selanjutnya ke soal nomor 2. Itu 2401. Kelihatan nggak sih? Nah, 2401. Angka kuadrat yang menghasilkan 1 di belakangnya itu yaitu angka 1 atau 9, ya kan? 9 pangkat 2, 81, 1 pangkat 2, 1. Kita coret. Kita lihat 24. Yang mendekati hasil di angka 24 ini berapa? Angka pangkat berapa? Yang mendekati ya 25 sebenarnya, tapi harus di bawahnya gitu. Harus lebih kecil, harus di bawahnya. Berarti 4 ya. 104. 4 kuadrat 16 kurangi 8. Oke. 8 dengan 4 ini lebih besar ya. Kita ambil yang besar berarti. Cek. Oke, baik, gue pindah ke sini karena tinta spidol gue habis. Tenang aja, ini bakalan langsung tampil tangkapan layar ini ya. Langsung ke soal nomor 3. Jangan khawatir nggak kelihatan. Soal nomor 3, angka yang berakhiran angka 4 itu berapa? Angka yang berakhiran angka 4 yaitu 2 kuadrat sama 8 kuadrat. Jadi 2 kuadrat atau 8 kuadrat. Kita coret ini. Ini ada 3. Dijawab 10 pun nggak masuk gitu. Kan? Ya kita ini 125 ini masih masih gampang kan? Kita pakai cara pertama gitu. Tambahin hafalan ke sini atau nanti cara kedua ya. Otomatis ini 11 ini 121 dikurangi 4 ya. Lebih kecil, kita ambil yang kecil berarti 2 ya kan. Nih. Cara kedua adalah ini, kita tetap 2 atau 8, kita coret ini, kita bagi begini ya, kita bagi begitu. Kita lihat ini 1 ya, berapa yang angkanya mendekati 1? Ya 1, tulis 1 ya. No, ini tulis ini tulis 2 ini ya, kelihatannya ini garis. 2. Angka pangkat berapa yang mendekati 2 tapi di bawah 2? 1. Ya, dikurangi 1. Sekarang 11 sama 1 lebih kecil ya kan. 1 lebih kecil dari 11 ya kan. Otomatis kita ambil yang kecil 2. Hasilnya kita tulis lebih jelas 1, 2 sama banget. Kita langsung saja ke soal nomor 4 ya. Banyak kali, nah ini dipartisi. Jadi begini ya. Di sini akhiran 6, angka berapa? Yaitu angka 4 sama 6 ya. 4 sama 6 ini jika dijumlahkan 10 ya. Kita lihat 2 sama 8 kalau dijumlahkan tadi 10 juga sama. Estimasi angkanya itu harus dijumlah 10, itu pasti. Tuh, cara menghafalnya lebih mudah kan kalau udah ketemu kayak begini.
Langsung yang mendekati 11 berapa? 9. Ya, 9 tuh 3 ya. Kurangi 2 1 5. Ya, ini coret ya. Adalah 1 5. Sekarang ini kan 3 kali 3. Ini dijumlahkan 6. 6 berapa kali berapa? Hasilnya 215. Kalau 4 ya, misalnya kita 4 kali 4 6 ya, 4 kali 4 6. Ini udah 6. 4 kali 4 16 maksud gua. 6 kali 4 24 25. Ya kan? 25 lebih gede, berarti 3. Gua hapus coret aja. Berarti 3. 6 3 kali 3 3 kali 3 9. 6 kali 3 18. Ya enggak? Dikurangi 15 kurangi 9 6. Ya kan? 10 kurangi 8 2. Ini 3. Ini kan? Angka 3 ini kan? Ke sini. Nah, 3 sama 33 sama 26 ini lebih kecil. Ambil yang kecil. 4. Dah. Begitu. Gampang. Dilatih lagi. Ya lebih cepat pasti. Ya. Dan ini ada 23 soal. Nanti di 300 soal University Watt itu ada 23 soal akar kuadrat. Ya. 300 bagi 4 itu 75. Ya. Berarti jika satu orang itu dikasih 30 menit per orang, otomatis kita at least bisa 20 soal itu 5 menit ya. Ini udah cepet, ini bisa aja 15 soal itu 5 menit. Kalau 15 soal kan ini 5 kan, 5 bagi 15 itu 5 kali 5 udah 5. Bisa 14 soal 5 menit bisa. Nah, kita berlatih yang akar ini aja. Target kita 23 soal itu bisa selama 5 menit. Udah sekelas University War lu, udah nggak peduli kampus lu mana nih, ya udah sekelas itu, udah itu kelar. Nanti kita latihan di part 2 anjay.